semua yang mendengarkan suara saya, bangsa jin yang ada di dalam maupun di luar tubuh hamba Allah ini. Pernahkah Anda mempelajari beragam jenis ilmu sakti? Tenaga dalam, ilmu pernafasan, apapun namanya, segala sesuatu yang berbau kesaktian, datangnya bukanlah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah, para nabi dan sahabat pun tak pernah menganjurkan umatnya untuk memiliki kesaktian. Banyak sekali sahabat Rasul yang mati, syahid dalam peperangan. Andaikan kesaktian itu diperbolehkan, maka mengapa tak satupun sahabat Nabi yang mempelajarinya? Lalu mengapa di zaman sekarang justru banyak umat muslim yang menjerumuskan diri dalam lembah kesyirikan? Dosa yang tak terampuni oleh Allah hanya demi memiliki kesaktian. Belajar bela diri penuh manfaat untuk kesehatan dan kekuatan jiwa raga. Namun ingat, jangan sampai terjerumus belajar ilmu kesaktian. Karena di dalam ilmu kesaktian biasanya banyak tercampur kesyirikan. Dan kesyirikan adalah hal yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulnya. Lau kana khairan la sabakuna ilaih. Andaikan belajar berburu ilmu kesaktian ini adalah hal yang baik. Andaikan ilmu ini adalah ilmu yang diridhoi Allah dan Rasulnya, niscaya Nabi dan sahabatnya sudah duluan belajar ilmu sakti. Yakin masih mau belajar ilmu sakti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7 yang dirahmati Allah. Khazanah Ruqyah kembali hadir dengan kisah bertaubatnya dua orang mantan penganut ilmu sakti. Semoga kisahnya menjadi teladan bagi kita agar semakin takut dan tunduk hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersemangat mempelajari ruqyah seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali orang yang tanpa sadar telah terjerumus dalam iming-iming syaitan yang berkedok kesaktian. Biasanya mereka tidak paham bahwa ritual-ritual yang mereka lakukan justru merupakan perbuatan syirik yang dapat menjadi gerbang masuknya jin ke dalam raga. Seringkali ritual yang dilakukan untuk memperoleh ilmu-ilmu sakti justru melakukan ibadah selayaknya ibadah umat muslim, seperti membaca zikir, menghafal ayat-ayat Al-Quran dengan jumlah tertentu. Meski demikian, bukan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didapat, karena amalan-amalan tersebut tidaklah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia mudah ditipu oleh setan karena tergiur dengan janji dan iming-iming kesenangan dan kemudahan yang dijanjikan setan. Padahal apa yang dijanjikan setan itu hanyalah tipuan dan kepalsuan, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 64. Dan tidak ada yang dijanjikan setan kepada mereka, melainkan tipuan belaka. Berbagai keistimewaan dan kelebihan yang didapat dengan menuntut ilmu kanuragan dan kesaktian itu hanyalah kesenangan dan kenikmatan palsu yang ujung-ujungnya hanya membawa kesengsaraan dan penderitaan. Kasus-kasus pemuja kesaktian inilah yang paling rawan menjadi sumber berkumpulnya jin dalam tubuh manusia, seperti yang dialami oleh Cahya. Pria ini dulunya sangat suka mendalami berbagai ilmu tenaga dalam. Tujuannya agar ia memiliki kekebalan dan kekuatan melebihi teman-temannya. Anak ini, dia mempelajari yang namanya ilmu Pancasona.
ilmu kuat dipukul, kalau dia disembelih dia hidup lagi, itu kan? Itu. Nah, kenapa reaksinya segitunya dan menantang? Dia merasa paling kuat, dia sombong, itu jinnya sombong. Dia merasa paling kuat, paling gagah, paling tidak ada yang mengalahkan. Itu. Tujuannya anak ini belajar adalah untuk menjaga diri. Padahal awalnya dia ikut-ikutan sama temannya. Akan tetapi, tatkala dia ikut-ikutan semakin sering, dia ingin merasakan atau ingin belajar. Yang pada akhirnya ya dia nyaman dengan keadaan itu. Lalu Allah memberikan hidayahnya, dia mau diruqyah, belajar Islam dengan baik. Yang alhamdulillah saat ini dia mulai udah lebih baik lagi. Berbagai ritual pernah ia jalani, seperti menemui dukun, mandi kembang di tengah hutan, dan berbagai latihan pernafasan yang diawali dengan berzikir. Dia ngomong, ada ya ilmu tenaga dalam yang sangat luar biasa dahsyat. Di awal dia belajar, mengkaji, ternyata itu dukunan, pernah dimandiin, pernah tidur di hutan, gitu kan. Pernah mengamalkan zikir-zikir yang mungkin itu zikir-zikir yang diamalkannya tidak sesuai dengan syar'i. Itu satu yang seperti itu. Awalnya, ia merasa puas dengan ilmu yang berhasil diperolehnya dengan susah payah itu. Ia seringkali menggunakan ilmunya untuk adu otot dengan orang-orang lain. Tak diragukan, musuh-musuhnya pun selalu kalah ketika melawannya. Ya dulu sempat punya pikiran ke situ. Ternyata di atas itu tuh ada yang lebih atas lagi gitu. Saya punya kemampuan segitu, ternyata ada yang lebih dari saya gitu. Lambat laun, apa yang dikerjakannya di masa lalu ini justru membawa petaka dan kesusahan pada dirinya. Cahya berubah menjadi sosok pemarah dan selalu membangkang terhadap perintah Allah untuk sholat 5 waktu. Udah waktunya sholat. Ya udah, gua lagi baca-baca. Ya. Duluan aja. Asik, nyantai. Lu kali ini curang. Kali mana, Bang? Ia pun selalu terpancing emosinya ketika bergaul dengan teman-temannya, serta selalu menyombongkan kekuatan yang dimilikinya. Yang dirasakan, pinginnya selalu emosi, pasti pengen berantem terus ya rasa takut itu nggak ada gitu. Hingga suatu saat Cahya melihat sesosok makhluk hitam di tempat. Kesombongan, dia sum'ah, namimah, ghibah, sombong, riya, ujub, takabur, dan itu jin lebih kuat. Ketika dia sombong, jin lebih kuat. Otomatis ada jin yang bisa tidur dengan sendirinya di tempat dia, mungkin itu khodam yang ada dalam diri dia. Makanya kuat luar biasa. Berbagai peristiwa janggal dalam kehidupannya dan hilangnya ketentraman dalam rumah tangga akhirnya membuat Cahya insyaf menyadari kesalahan yang telah ia perbuat. Bersama kakaknya Asep, Cahya mulai menjalani pengobatan dengan metode ruqyah syar'iyyah. Al-hijamah. Satu kali ruqyah, dia nggak seperti itu. Dia hanya kesurupan, ngamuk, muntah-muntah. Kedua juga sama. Yang ketiga, dia nantangin. Ketika saya bacakan surah As-Saffat, satu balikan yang was-saffat, itu terus sampai 10 ayat, dia langsung angkat kaki, ngamuk, sampai dia hancurin ini, dihancurkan ini. Ini ada bor, dihancurkan, diangkat semua. Gitu. Sampai tadi saya ngomong, bingung mau saya ngobatin gimana. Karena itu saya baru pertama juga ngeruqyah sampai seperti itu. Hingga pada keempat kalinya di ruqyah, Cahya masih menunjukkan reaksi yang sangat keras. Dalam keadaan kesurupan, ia menantang semua peruqyah untuk berkelahi dengannya. Jin yang menguasai tubuhnya mencoba melawan peruqyah dengan menendang-nendangkan kaki ke arah mereka. Mirip seperti jurus yang digunakannya tatkala berkelahi dengan musuh-musuhnya dahulu kala. Panas ya, terus kaki kesemutan, dua-duanya kesemutan. Dari situ saya mulai nggak sadar. Meski nampak menantang, namun Cahya justru selalu bergerak mundur ketika peruqyah menghampirinya. Padahal para peruqyah ini hanya membaca ayat saja. Kadang ada
ngelihat cahaya ada, terus hilang lagi, terus hilang lagi, ada lagi, hilang lagi, ada lagi gitu. Iya. Iya, ada cahaya kayak apa sih, menyentar mata saya, langsung hilang lagi gitu. Menyentar lagi, hilang lagi. Nampaknya bacaan ayat suci tadi bagi orang yang dalam pengaruh jin menjelma menjadi kilatan-kilatan cahaya. Untuk mengatasi kesurupan dengan tingkah laku seperti ini, selain membacakan ayat, peruqyah juga harus mempunyai stamina fisik yang prima agar dapat mudah menghentikan aksi kesurupannya. Dengan sekali tepukan bagian wajah, seraya menutup kedua matanya, cahaya pun akhirnya dapat ditenangkan. Aksi seperti ini sebaiknya dilakukan oleh peruqyah profesional dan dengan hati-hati agar tidak menyakiti tubuh pasien. Tatkala dia menyerang kan, tatkala menyerang, mukul, kita ada metode yang menutup mata. Menutup mata ini agar dia tidak bisa melihat keadaan sekeliling dan kita membutakan si jin yang ada di dalam itu dan melemahkan dengan doa-doa. Selanjutnya, ketika laki-laki ini sudah tenang, peruqyah melanjutkan bacaan ayat Al-Quran. Metode yang dilakukan oleh peruqyah ini adalah untuk memaksa jin yang ada di kaki pasien keluar. Dengan satu jari yang diusap, laksana tebasan pedang yang sangat tajam atas izin Allah Azza wa Jalla. Mengeluarkan pengaruh jin tidak hanya dapat dilakukan dari luar tubuh pasien, tapi juga dapat dilakukan dari dalam, yakni dengan meminumkan madu yang sebelumnya telah dibacakan ayat-ayat ruqyah. Madu dapat menjadi syifa atau obat bagi segala penyakit, namun juga dapat menjadi racun bagi para jin zalim ini. Jika dilihat dari reaksinya yang sudah tidak terlalu parah, jumlah jin yang ada di tubuhnya sudah berkurang satu persatu. Setelah kondisi pasien lebih tenang, para peruqyah melanjutkan dengan metode mendakwahi pasien sekaligus jin-jin yang masih tersisa. Biar Asallallahu-al-azim Rabbal arfil azim ayasbiak. Keluarkan. Keluarkan ikhlas. Ikhlaskan semua keluar. Ikhlaskan semua keluar. Keluarkan dengan izinmu ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ruqyah pun diakhiri dengan bacaan syahadat sebagai ikrar bahwa kita tunduk pada keesaan Allah dan kembali hanya menyembah kepadanya. Bersih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ampuni saya atas segala kehilapan saya dan dosa saya yang telah saya lakukan. Badan tuh terasa ringan, enteng gitu ibadah itu. Ibadahnya lebih, saya rasain lebih fokus, lebih khusyuk. Sementara itu, ketika ruqyah masih berlangsung, seorang pria tiba-tiba kesurupan. Ia pun menghantam-hantamkan tangannya ke tembok yang ada di sebelahnya. Pada saat itu ada sesuatu yang ingin saya keluarkan untuk, sehingga dengan reaksi mengeluarkan tersebut sampai menghantamkan tembok, memukulkan ke bumi dan sebagainya. Diri sendiri ingin mengeluarkan sesuatu itu. Dari pengakuannya, kita ketahui bahwa reaksinya ini juga disebabkan karena ilmu tenaga dalam yang pernah ia pelajari semasa sekolah dulu. Sebetulnya tenaga dalam yang saya pelajari itu adalah untuk kesehatan, Pak. Jadi kesehatan, karena memang senam pernapasan kesehatan, senam pernapasan tenaga dalam. Itu sejenis senam. Hanya tetap saja namanya tenaga dalam itu berkaitan dengan sesuatu yang ada di luar. Artinya ya energi-energi luar gitu.
baik yang positif ataupun yang negatif mungkin. Yang positifnya bisa jadi saya alhamdulillah jadi terapis juga pada saat itu, bisa mengobati ya dengan terapis gitu, ada apa dengan refleksi dan sebagainya. Keahlian atau kekuatan yang datang dari setan tidak diberikan pada Marwan tanpa imbalan. Marwan harus membayar sangat mahal dengan mengorbankan tauhidnya. Ia mengalami gangguan ketika beribadah. Sholatnya tak lagi khusyuk, serta tak lagi menemukan ketenangan tatkala membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Salah satu ciri ruqyah syar'iyah adalah bacaan yang dibaca seluruhnya bersumber dari Al-Quran. Dengan surah yang sederhana sekalipun sudah dapat digunakan untuk meruqyah. Allahu Akbar. Keluar sekarang. Keluar. Cepat. Keluar. Keluar cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi sawfa nuslihim nar. Dalam surah An-Nisa ayat ke-35 ini terkandung makna panasnya api neraka akan menghanguskan kulit dari bangsa jin yang mengganggu umat manusia. Sehingga ayat ini seringkali digunakan para peruqyah ketika meruqyah pasien. Keluar. Cepat keluar. Kalau tidak saya akan bakar kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat keluar. 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 Bersujudlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersujudlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayra liyadzuqul adzab. Teknik azan selain untuk mendiagnosa keberadaan jin juga dapat digunakan untuk menumbuhkan kekuatan jin yang bersembunyi dalam tubuh kita. Sesuai sabda Rasulullah, jin dan setan akan lari terbirit-birit ketika mereka mendengar azan. Hadis riwayat Muslim. Jin yang telah menyerah dan mau keluar diajak mengucap syahadat untuk mengikrarkan taubatnya pada Allah Azza wa Jalla. Ilaha illallah wa asyhadu anna, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Apabila saya masih ada di dalam tubuh anak ini, maka dengan izin Allah saya akan hancur beserta keluarga saya dan pasukan saya. Cepat keluar. Bukan seorang peruqyah yang dahsyat, bukan ayat-ayat Allah yang luar biasa, tapi di sana ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmah wa la yazidu dzalimin illa khasyara. Jadi Al-Qur'an itu jadi syifa kalau ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bissawab. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Misi dan pekerjaan setan ada dua. Pertama, menyuruh manusia melakukan dosa dan kejahatan. Dan yang kedua, menghalang-halangi manusia dari segala macam bentuk perbuatan baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Muslim yang bersumber dari Iyad bin Himar al-Mujashi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, yakni cenderung kepada kebenaran. Lalu setan-setan mendatangi mereka dan menyelewengkannya dari agama mereka. Dan setan-setan itu mengharamkan terhadap mereka apa yang aku halalkan bagi mereka dan menyuruh mereka mempersekutukan aku.
Pemirsa Khazanah, saatnya kita mengikuti sunnah Nabi dengan mempraktekkan ruqyah syar'iyyah. Ruqyah itu mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja, selama kita dahulukan hak Allah dan hanya kepada Allah kita bertawakal. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua di atas jalannya yang lurus, menjauhkan dari perbuatan syirik, dan menetapkan kita di atas tauhid. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.